Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Maharani dengan nomor NIM 2205020035. Perkenalkan, nama saya Warini dengan NIM 2205020024. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Lestari dengan NIM 2205020019. Di sini kami bertiga akan membuat konten digital tentang judul kepemimpinan bijaksana dan adil. Pertama-tama kita mulai dengan pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang berarti tuntun, bina atau bimbing. Dapat pula berarti menunjukkan jalan yang baik atau benar. Tetapi dapat pula berarti mengepalai pekerjaan atau kegiatan. Kepemimpinan dapat pula didefinisikan sebagai seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerja sama. Berhasil tidaknya suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh kepemimpinan yang memimpin organisasi. Bahkan maju mundurnya suatu organisasi sering diidentikan dengan perilaku kepemimpinan dari pemimpinnya. Dengan demikian, pemimpin harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan organisasi atau lembaga yang dipimpin. Hal ini menetapkan posisi pemimpin yang sangat penting dalam suatu organisasi atau pada lembaga tertentu. Sementara itu, Nawawi mendefinisikan kepemimpinan Udah gitu lah. Sementara itu, Nawawi media lah. Kan gara-gara Angel aku tadi tak ketawa loh. 1, 2, 3. Sementara itu, Nawawi Wah, aku dari tadi ketawa terus, ada nanti nak nangis sih. Skip aja lah, skip. Gak ngerti ya loh. Mendefinisikan. skip. Mana sih? Oh, ini. Aku betul kerudung aja dong. Kemampuan ya. Jangan kau nengok situ. Sabar dulu. Nanti kayak mana videonya? Tak pantai aku kirim ke aku aja nanti. Kepemimpinan sebagai kemampuan menggerakkan, memberi motivasi dan mempengaruhi orang-orang. Dia Indah. Aku tak bisa kalau udah satu tak serius tuh. Oke. Mana tadi? Astagfirullahaladzim. Jangan nengok kamera. Kepemimpinan. Aku tak ada loh. Pak Doi. Sorry anjir. Apa? Jel nanti Ya. makan sebelah. Ingat sebelah itu. Malan silau. Kepemimpinan sebagai kemampuan menggerakkan, memberi motivasi dan mempengaruhi orang-orang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang tertara pada pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan. Lalu menurut Yukli dalam Husaini Usman, beberapa definisi tentang kepemimpinan yang dianggap cukup mewakili selama ini ialah sebagai berikut. A. Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dia capai bersama. 2. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi antar pribadi dalam suatu situasi tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian tujuan atau beberapa tujuan tertentu. C. Kepemimpinan adalah pembentukan dari pemelihara struktur dalam harapan dan interaksi.
D. Kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarah-pengarah rutin organisasi. E. Kepemimpinan adalah proses pengaruh aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. F. Kepemimpinan adalah sebuah proses yang memberikan arti pengaruh yang berarti terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesetiaan untuk melakukan suatu usaha yang diinginkan untuk mencapai bersama. Dari definisi-definisi kepemimpinan yang berbeda-beda tersebut, pada dasarnya mengandung kesamaan asumsi yang bersifat umum, seperti di dalam suatu fenomena kelompok melibatkan interaksi antar dua orang atau lebih, di dalam melibatkan proses mempengaruhi di mana pengaruh yang sengaja digunakan oleh pemimpin terhadap bawahan. Berdasarkan uraian tentang definisi kepemimpinan di atas, terlihat bahwa berdasarkan uraian tentang definisi tadi, terlihat bahwa unsur kunci kepemimpinan adalah pengaruh yang dimiliki seseorang dan pada gilirnya akibat pengaruh itu bagi orang yang hendak dipengaruhi. Peranan penting dalam kepemimpinan adalah upaya seseorang untuk memainkan peran sebagai pemimpin guna mempengaruhi orang lain dalam organisasi atau lembaga tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut langsung ini kepemimpinan dalam Islam adalah Kepemimpinan dalam Islam adalah perilaku interaktif yang mampu mempengaruhi individu-individu untuk melaksanakan tugas Astagfirullahaladzim. Untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka memberikan arahan. Mau keluarin. Wih, apa sih aku ketawa? aku tak jelas. Kepemimpinan dalam Islam adalah perilaku interaktif yang mampu mempengaruhi Astagfirullahaladzim. Kepemimpinan dalam Islam adalah perilaku interaktif yang mampu mempengaruhi individu-individu untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka memberikan arahan petunjuk yang lebih baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengembangkan, memegang teguh, dan menjaga kepercayaan yang dipercayakan kepadanya. Begitu juga dengan peran kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu untuk meningkatkan peran strategis dan teknis dalam meningkatkan kualitas lembaga yang dipimpinnya. Hal ini yang perlu diperhatikan juga adalah kepemimpinan kepala sekolah sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas keagamaan sangat penting. Karena dengan dasar agama seluruh warga atau komunitas sekolah dapat menjalankan aktivitas pembelajaran dan pergaulan di lingkungan masyarakat dengan didasari nilai-nilai keislaman. Kepemimpinan didefinisikan oleh Gary Euclid adalah proses mempengaruhi orang untuk memenuhi dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan kepala madrasah, tunggu jangan ini lah. Sampai mana nih? Adapun Danim mendefinisikan kepemimpinan sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasikan, memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang bergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Udah tuh? Sampai mana nih? Selanjutnya, asas-asas kepemimpinan. Yang pertama, kemanusiaan. Mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan, yaitu pembimbingan manusia oleh manusia untuk mengembangkan potensi dan kemampuan setiap individu demi tujuan-tujuan manusia. Yang kedua, efisiensi teknis maupun sosial berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber materi dan jumlah manusia. Atas prinsip penghematan, adanya nilai-nilai ekonomi serta asas-asas manajemen modern. Kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata menuju pada taraf kehidupan yang lebih tinggi. Teori kepemimpinan juga membicarakan bagaimana seorang
pemimpin atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin, kepemimpinan tidak lagi dipahami secara organik, tetapi merupakan dimensi organisasi yang mempunyai kontribusi untuk membangun budaya organisasi yang sehat. Beberapa teori kepemimpinan diantaranya teori kepemimpinan, teori genetis, teori sosial, teori ekologis, teori kontingensi, selanjutnya prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama, jujur, adil, musyawarah, etika tauhid, dan amar ma'ruf. Tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otokratik, tipe paternalistik, tipe karismatik, dan tipe laissez-faire, laissez-faire, tipe demokrasi. tipe demokrasi. Sampai mana? Kepemimpinan efektif. Halaman 30. Aku baca. Mana tadi? Ciri-ciri kepemimpinan tadi. Wih, udah 11 menit tuh, Dok. Ciri-ciri kepemimpinan efektif. Pemimpin atang efektif adalah pemimpin yang menggunakan gaya yang dapat mewujudkan sasarannya. Misalnya dengan mendelegasikan tugas, mengadakan komunikasi yang efektif, memotivasi bawahnya, melaksanakan kontrol, dan seterusnya. Kepemimpinan yang efektif merupakan kepemimpinan yang mampu menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Kunci keberhasilan suatu sekolah pada hakikatnya terletak pada efisiensi dan efektivitas penampilan pemimpinannya. Pemimpin dituntut memiliki persyaratan kualitas kepemimpinan yang kuat, sebab keberhasilan sekolah hanya dapat dicapai melalui kepemimpinan pemimpin yang berkualitas. Baik, sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf bila ada pembahasan yang kurang atau kata-kata yang tidak berkenan. Kami bertiga mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.